Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau memulai sekolah minggu. Kiranya Tuhan Yesus berkati dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi kids. Wah, Kak Debo senang sekali kita bisa bertemu secara online ya. Pagi ini Kak Debo mau ajak kids di rumah untuk bernyanyi bersama-sama dan bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan kita kesempatan untuk sekali lagi memuji nama Tuhan. Yuk kids, kita nyanyi bersama-sama ya. Bersyukurlah. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya, dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Kids, Kak Debo happy banget. Tuhan Yesus kita, Allah kita baik ya. Dia menyediakan apapun yang kita butuhkan. Nah, untuk itu kita mengucap syukur lagi ya sama Tuhan Yesus, sama Allah kita yang luar biasa itu. Kita pujikan sekali lagi, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyertai
Karena kita anak Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus kan udah baik sama kita, menyediakan apa yang kita perlukan. Untuk itu, sebagai rasa terima kasih kita kepada Tuhan Yesus, kita harus jadi anak-anak terang. Nah, supaya kita lebih tahu seperti apa ya anak-anak terang, yuk kita menyanyikan pujian Aku Anak Terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Aku anak terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Kids, waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari bersama-sama kita pujikan sekali lagi ya. Roh Kudus yang manis. Untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Teman-teman, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus berkati agar kami boleh mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai kids, salam kenal ya. Nama saya Pak Eliezer. Tapi bukan Pak Eliezer yang dokter itu loh ya. Namanya sih sama, tapi orangnya beda kids. Saya ini adalah seorang hamba yang bekerja pada seorang kaya. Namanya Bapak Abraham. Kids tahu Bapak Abraham? Majikanku itu terkenal sekali loh kids. Dia taat kepada Tuhan Allahnya. Dia diberkati dengan harta kekayaan yang melimpah. Dia juga punya istri yang cantik. Dan juga punya anak laki-laki yang gantengnya itu Paul. Saya bangga bisa bekerja sebagai hamba Tuanku Abraham. Suatu hari, saya lihat Tuanku Abraham itu sedang kebingungan, kids. Ternyata Tuanku Abraham itu mau mencarikan istri buat Ishak, anaknya. Jadi Tuanku Abraham memanggil saya, lalu berkata pada saya, kids, Eliezer, hambaku yang baik, engkau harus pergi ke negeriku, kepada sanak keluargaku, untuk mengambil seorang istri bagi anakku Ishak. Kamu harus pergi sendiri. Jangan kamu bawa anakku ke sana. Tuhan Allahku akan mengutus malaikatnya supaya kamu berhasil. Maka berangkatlah saya ke negeri asal tuanku Abraham. Jaraknya dari Kanaan lumayan jauh, kids. Jadi saya membawa 10 ekor unta, dan saya juga membawa banyak barang berharga sebagai hadiah untuk perempuan yang akan jadi calon istri anak tuanku Abraham, kids. Waktu itu sampailah saya di Aram Mesopotamia, dekat kota Nahor. Setelah berjalan jauh ya, sampai bajunya dilusuh begini, akhirnya saya capek. Unta-unta saya juga kelihatannya capek. Dan air minum saya habis, kids. Untungnya, kids ya, saya melihat ada sebuah sumur. Saya berhenti dekat sumur untuk beristirahat. Saya mau ambil air minum di sumur. Tapi, kids, saya tidak punya ember untuk menimba air. Bagaimana, kids? Selain bingung tidak bisa menimba air, saya juga bingung bagaimana caranya memilihkan perempuan yang akan jadi calon istri untuk Ishak, anak tuanku Abraham. Akhirnya saya berdoa kepada Tuhan, Allahnya tuanku Abraham. Tuhan, Allah tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih-Mu kepada tuanku Abraham. Kiranya terjadi begini, anak gadis yang kepadanya aku berkata, tolong berilah aku minum. Dan dia menjawab, minumlah. Dan unta-untamu juga aku beri minum. Dialah kiranya yang akan jadi istri untuk anak tuanku Abraham. Belum selesai saya berdoa, tiba-tiba saya melihat ada seorang perempuan datang ke sumur untuk mengambil air. Perempuan itu saya lihat-lihat cantik. Tapi, apakah dia calon istri yang baik untuk Ishak, anak tuanku Abraham? Saya coba mendekati perempuan itu. Lalu saya berkata kepadanya, tolong, berilah saya minum. Dan perempuan itu menjawab, minumlah.
Wah, perempuan itu memberi saya minum, kids. Lalu, bukan cuma itu. Perempuan itu juga berkata, untuk unta-untamu juga akan kuberi minum. Wah, wah, wah. Itu persis seperti yang saya doakan tadi kepada Tuhan. Saya bertanya pada perempuan itu, siapakah namamu? Anak siapakah engkau? Dan ternyata, kids, nama perempuan itu adalah Ribka, anak Betuel, salah satu sanak keluarga Tuanku Abraham. Saya bersyukur kepada Tuhan Allah, Tuanku Abraham, sebab Tuhan sudah membuat perjalanan saya berhasil. Saya berhasil menemukan calon istri yang baik untuk Ishak, anak Tuanku Abraham. Kita tahu bagaimana saya bisa yakin bahwa Nona Ribka itu punya sifat kebaikan. Saya beritahu rahasianya, kids. Perhatikan ya. Yang pertama, kids. Nona Ribka itu suka menolong. Kids, pernah tidak orang tua kalian mengajari kalian? Jangan bicara dengan orang yang tidak kalian kenal ya. Nah, orang tua kalian mengajarkan seperti itu supaya kalian belajar menjaga diri, kids. Ada banyak ceritanya. Anak-anak kecil dijahati oleh orang-orang yang tidak mereka kenal. Orang tua kalian tidak mau kalian menghadapi bahaya dari orang jahat. Karena itu, kalian perlu hati-hati kalau bertemu dengan orang yang tidak kalian kenal. Memang tidak semua orang asing itu jahat, kids. Tapi tidak ada salahnya juga kalian tetap berhati-hati. Waktu itu, kids, ya, saya ini baru pertama kali bertemu dengan Nona Ribka. Jadi buat Nona Ribka, saya ini seorang asing, orang yang tidak dikenal. Sebenarnya bahaya loh buat seorang anak perempuan bicara dengan orang yang tidak dikenal. Tapi Nona Ribka waktu itu malah merasa kasihan melihat saya kehausan. Dan dia mau menolong saya dengan memberi saya minum. Dari tindakannya itu, kids, saya bisa melihat bahwa Nona Ribka itu orang yang baik hati karena dia suka menolong orang lain. Bagaimana dengan kalian, kids? Apakah kalian juga adalah anak-anak yang suka menolong orang lain? Siapa di antara kalian yang suka membantu orang lain yang sedang kesusahan? Waktu orang tua kalian sedang membawa banyak barang belanjaan, siapa di antara kalian yang mau menolong, membantu membawakan sebagian? Atau waktu kakak atau adik kalian jatuh, siapa di antara kalian yang cepat-cepat mau menolong? Kalau kalian pernah melakukan semua itu, berarti kalian adalah anak-anak yang baik hati karena suka menolong. Kalau kalian belum pernah seperti itu, mulai sekarang ayo belajar mau menolong orang lain ya, kids. Ayo belajar suka menolong orang lain seperti Nona Ribka yang baik hati. Nah, yang kedua, kids, ya. Saya tahu Nona Ribka ini orang yang baik hati karena dia juga rajin bekerja. Ya, bukan hanya baik hati karena suka menolong, tapi Nona Ribka itu juga rajin bekerja, kids. Buktinya apa, Pak Eliezer? Buktinya adalah Nona Ribka itu mau memberi minum bukan cuma untuk saya, tapi juga untuk unta-unta saya yang saya bawa. Kids tahu yang namanya binatang unta? Ya, ini Pak Eliezer tampilkan gambarnya unta. Kalian lihat unta dulu ya. Nah, kids, binatang unta ini, kids, kalau minum air itu banyak banget. Mengapa unta seperti itu? Karena unta ini hidupnya di daerah padang pasir, di tempat yang panas, gersang dan tandus, jarang ada air. Supaya bisa bertahan hidup, binatang unta ini harus menyimpan persediaan air di punuknya, di bagian punggung yang kayak bongkok-bongkok tadi. Jadi dia tidak mati kehausan atau kekeringan, kids. Bayangkan, kids, untuk memberi minum satu ekor unta yang minumnya banyak itu, Nona Ribka itu harus berkali-kali menimba air dari sumur, dituang ke tempat minum.
ditimba lagi dari sumur, dituang lagi, sampai untanya puas. Itu baru buat 1 ekor unta loh kids. Kids ingat tidak? Berapa jumlah unta yang Pak Eliezer ini bawa waktu berangkat dari tanah Kanaan? Berapa? Iya betul, 10 ekor unta loh kids. Bayangkan, berapa kali Nona Ribka itu harus bolak-balik menimba air dari sumur, tuangin ke tempat minum, buat memberi minum 10 ekor unta. Pasti capek banget ya kids ya. Tapi baik betul Nona Ribka itu. Dia tidak mengeluh, tidak mengomel. Nona Ribka yang baik hati itu dengan rajin menimba air dari sumur dan memberi semua unta saya yang 10 ekor tadi minum sampai semua unta saya itu puas minumnya kids. Nah, kalau kalian bagaimana kids? Waktu orang tua kalian minta tolong untuk membantu mengambilkan sesuatu, apakah kalian siap menolong mereka tanpa mengomel? Waktu bapak atau ibu guru di sekolah memberikan tugas-tugas untuk dikerjakan, apakah kalian akan menyelesaikan semua tugas itu tanpa menggerutu? Atau waktu hari Minggu, sekolah libur, tapi tetap ada ibadah sekolah Minggu. Siapa yang rajin bangun pagi supaya bisa ikut ibadah? Kalau kalian bisa seperti itu, wow, keren. Kalian adalah anak-anak yang baik karena kalian adalah anak-anak yang rajin. Sama seperti Nona Ribka yang baik hati karena rajin bekerja. Kids, suka menolong dan rajin bekerja, itu adalah ciri-ciri anak Allah yang mempunyai sifat kebaikan. Saya yakin setiap kids di rumah pasti bisa mempunyai sifat kebaikan ini. Oh ya? Iya, karena Pak Eliezer percaya kids semua sudah mengenal Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita semua. Semua orang yang sudah kenal, yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus bisa menjadi ciptaan yang baru. Karena sewaktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan menerima Roh Kudus yang bisa menolong kita untuk menjadi anak-anak Allah yang manis. Sifat-sifat lama kita seperti malas, suka mengomel, lalu egois, suka mementingkan diri sendiri, itu akan digantikan dengan buah Roh Kudus. Dan salah satu buah Roh Kudus itu adalah kebaikan kids. Saya percaya kids semua adalah anak-anak Allah yang manis, yang mempunyai buah roh, yaitu kebaikan dalam hatinya. Sekarang saya mau ajak kids semua untuk lebih semangat menunjukkan kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Mau kan? Ingat ya kids, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Oke kids, saya akan berdoa untuk kids semua. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena pada hari ini kami bisa belajar dari seorang perempuan yang punya kebaikan, yaitu Ribka, di mana dia mau menolong orang lain dan dia adalah orang yang rajin sebagai bukti dari kebaikan yang ada dalam hatinya. Dan kami juga berdoa, bersyukur karena kami juga punya Roh Kudus yang sudah Tuhan Yesus taruh dalam hati setiap kami ketika kami percaya kepada Tuhan Yesus. Dan karena Roh Kudus ada dalam hidup kami juga percaya kami bisa punya buah roh, yaitu kebaikan. Tuhan tolong kami supaya kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang manis, yang mau menjadi anak-anak Tuhan, yang memancarkan kebaikan di hadapan orang-orang sekitar kami. Baik orang tua kami, saudara kami, teman-teman kami, dan semua orang lain yang ada di sekitar kami. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa menjadi terang
dan juga membawa kemuliaan bagi Allah Bapa di surga. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk kita semua yang di rumah, kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita sampai nih pada challenge kita minggu ini. Bikin apa ini? Oh, kids semuanya membuat apa yang disebut sebagai diorama. Seluruh bahan-bahan semuanya sudah dikirimkan ke rumah. Kids silahkan membuat sesuai dengan petunjuknya ya. Silahkan membuat diorama. Ripka yang memberi minum unta-unta ini ya. Bikin yang keren, lalu jangan lupa kalau sudah selesai, difoto, lalu kemudian minta papi atau mami kirimkan ke WA kelas masing-masing. Paling lambat hari Rabu tanggal 8 September. Oke? Ditunggu ya kids ya. Pasti Anugerah Kids keren-keren kalau buat. Kita akan bersama-sama mengakhiri akan ibadah kita pada pagi hari ini ya kids ya. Doa Kak Eri, ayo kita jadi anak Tuhan yang baik. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah baik sama kita dan Tuhan memberikan teladan tentang kebaikan itu. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau menolong kami supaya kami boleh menjadi anak yang baik di rumah, di sekolah, atau dimanapun. Kami boleh menjadi anak Tuhan yang baik, yang akhirnya melalui apa yang kami lakukan, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kids yang baik, ibadah kita selesai. Sampai jumpa minggu depan. Dadah!